Rasulillah wa ala alihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, maka dia akan dipahamkan ilmu agama, dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Sehingga orang yang mau belajar ilmu agama itu berarti dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Saya itu belajar, saya itu ngaji, itu dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Mau saya kalau ngaji, saya nggak pernah mau ngaji, itu tidak dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Mau saya itu ngaji, terus menerus memperbaiki diri, menambah ilmu, wawasan dan menambahkan amal, menambahkan pengetahuan sehingga lebih mengetahui ini halal, ini haram, nah, ini sah, ini enggak, ini perkara yang membatalkan, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang membatalkan, ya, dan lain-lainnya itu akan dianggap oleh Allah Ta'ala dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Dikehendaki baik di situ apa? Mana yang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dikehendaki baik itu insya Allah dimudahkan untuk husnul khatimah. Yang kita inginkan, ya. Nah, ini fasun alladhi yalzamu Bismillah. Qala musannif rahimahullah Syekh Ahmad bin Umar Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imami arba'an. Al-jumu'atu wal mu'adatu wal manduratu jama'atan wa mutaqaddimatu fil matari. Ma'na anna alladhi yajibu 'ala al-imami niyatu al-imamati ma'al ihrami bihi minas sholawati arba'un. Al-jumu'atu wal mu'adatu wal manduratu jama'atuha wal majmu'atu bil matari jam'at taqdim. Falau tarakaha fiha lam tasihha salatuhu illa al-mandurah fa innaha tan'aqidu furada wa ya'thamu wa la yajibu niyatul imamati fi ma siwa hadhihi arba'ah walakin la budda minha li husuli fadilatil jama'ah falau nawaha fi asna'iha hasalat lahu min hinin an-niyatu faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslun alladhi yalzamu fiha niyatul imamah. Sekarang ada salat-salat yang wajib bagi imam untuk niat menjadi imam. Hanya 4 perkara itu. Hanya 4 perkara. Jadi kapan sih wajib bagi imam niat menjadi imam? Niat menjadi imam. Kalau niat menjadi makmum itu hukumnya wajib. Niat menjadi makmum hukumnya wajib. Kalau dia sholat jamaah, bagaimanapun juga kalau dia menjadi makmum, wajib baginya untuk niat menjadi makmum. Ketika dia tidak menjadi makmum, dia tidak menggandengkan sholatnya dengan imam, yaitu tidak niat makmum, kok mengikuti imam, mengikuti orang yang di depannya, mengikuti imam itu, padahal nggak nyambung sholatnya, satu rukun batal. Karena apa? Karena dia menggantungkan sholatnya dia ke sholat orang lain dengan tanpa ada kinasambung bersambungan. Menyambungnya antara makmum dan imam itu niat menjadi makmum. Kalau imam, imam itu nggak wajib niat menjadi imam kecuali dalam 4 sholat. Yang pertama al-jumu'ah, sholat Jumat.
Makanya yalzamu ini punya tajibu fiha niyatul imam. Arba'un hanya 4. Yang pertama itu Jumat. Maka bagi imam wajib untuk niat menjadi imam. Ketika tidak niat menjadi imam, hukum sholat Jumatnya batal, enggak sah kabeh. Sak makmume mbuh sing wis bali mbuh wae batal kabeh. Dan seandainya di tengah-tengah lupa Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, diingat dia lupa niat menjadi imam, batal kan? Dan makmum suruh batalkan semuanya. Pak, kenapa Pak? Sholatnya belum sah loh Pak. Saya tadi nggak niat menjadi imam. Nah, wajib niat menjadi imam. Yang pertama sholat Jumat. Kalau makmum ya jelas, ya Jumat makmuman wajib. Yang pertama sholat Jumat. Kenapa wajib? Kok Jumat itu wajib? Karena jamaah sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Jamaah sholat Jumat hukumnya fardu ain. Bagi siapapun hukumnya wajib. Bagi imam pun wajib. Terus yang kedua wal mu'adah. Sholat yang diulangi lagi. Sholat fardu lagi. Sholat yang diulangi lagi, bukan sholat qadha ini ya. Kita bukan membahas sholat qadha. Kalau ada orang qadha beda lagi. Kalau qadha beberapa kali pun boleh. Ada orang nih, dia punya hutang 100 hari. Setiap harinya dia ingin mengqadha 10 hari. Biar 10 hari kan selesai. Setiap harinya dia mengqadha habis sholat lagi 10 kali. Boleh. Tapi kalau sholat mu'adah nggak boleh, cuma 1 kali. Nanti syarat. Terus wal mandhuwatu jama'atan. Sholat yang dinadari jamaah. Sholat zuhur jamaah itu hukumnya sebenarnya sunnah. Kalau kita ikut pendapat Syekh Rafi'i. Kalau Syekh Nawawi mengatakan hukumnya fardu kifayah. Imam Nawawi mengatakan hukumnya fardu kifayah. Satu desa nggak ada sholat jamaah, hukumnya dosa kabeh. Kalau Imam Nawawi, kalau Imam Rafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Nah, sholatnya pengen jamaah dinadari, biar jamaahnya itu biar aktif dinadari sholat jamaah dinadari. Aku nadar sholat jamaah sholat zuhur ini wajib baginya. Kalau dia menjadi imam, berarti ya, kalau dia menjadi imam maka wajib baginya untuk niat menjadi imam. Imaman lillahi sholli faqduhi imaman lillahi ta'ala. Wal mu'adah mandua ya, sholat yang dinadari jamaah. Wal mutaqaddimatu fil matar. Sholat yang dijamak di dalam hujan. Sholat yang dijamak dalam hujan. Jadi semua itu ada syaratnya. Al-makna annalladzi yajibu 'alal imam niyatul imam ali qawmi bihi min as-shalawati arba'ah. Mananya bahwa yang wajib bagi imam, sholat yang wajib bagi imam untuk niat menjadi imam bersamaan imam takbiratul ihram Allahu Akbar daripada sholat itu 4. Yang pertama harus dari awal takbiratul ihram. Allah di hati itu aku niat sholat zuhur jamaah. Allah imaman kita. Allahu Akbar wajib. Kalau sholat yang lain di tengah-tengah sholat, sholat niat menjadi imam bisa. Nanti kita gitu. Bisa. Tapi kalau untuk 4 ini nggak bisa. Harus mulai dari awal. Usholi qadduhi imaman di depan. Harus jadi imam. Apa? Jumat
sholat mu'adah, mangdur jamaatan, yang terakhir jamak takdim bil mator dengan sebab wal mujmu'ah bil mator jam'at takdimin dengan jamak takdim. Tidak boleh jamak takhir, tidak boleh. Nah, ini semua ada syaratnya. Ini semua ada syarat. Kalau Jumat jelas, tanpa ada syarat pun sudah wajib. Kalau mangdurah syaratnya nadar ya sesuatu yang sunnah kan ya, sesuatu yang sunnah. Jadi sholat Jumat hukumnya fardu ain jamaahnya. Dia nadar sholat Jumat, nadar sholat jamaah Jumat dewasa. Kenapa? Sing wajib nggak iso diwajibke mana? Rasa dinadari wis hukumnya wajib, ngapain dinadari? Berarti ganjarannya itu dinadari orang. Iya betul. Paham? Artinya derajatnya meningkat ke wajib. Meningkat ke wajib. Tadi Busiri Buddha. Yang Buddha, di Buddha itu situ ada walam musoli sewa fakti malam asum sebelumnya. Walam musoli sewa fakti malam asum. Imam Busiri itu beliau di dalam Buddhanya beliau di situ koyok-koyok nggak pernah sholat sunnah. Sholatnya cuma wajib toh. Tapi enggak, wong sing nggak paham ngirani wong keset iki. Ya. Walau usolli siwa fakti malam asum sebelumnya. Tazawwatu qabla al-mauti nafilatan. Walam tazawwatu qabla al-mauti nafilatan. Walam usolli siwa fakti malam asum. Walam tazawwatu qabla al-mauti nafilatan. Aku enggak pernah ngambil sangu sebelum kematianku sebagai apa namanya? Salat-salat sunnah. Ibadah-ibadah yang aku tidak pernah menjadikan sanguku sunah-sunah siwa faktin. Wala tazawwatu qabla mauti nafilatan. Aku enggak pernah ngambil sangu ya. Salat-salat sunnah sebelum kematianku. Wala usolli dan aku tidak pernah salat siwa fardin kecuali yang fardu saja, dan juga aku tidak pernah puasa kecuali yang fardu saja. Yo mosok wong wali koyo ngono. Wong ahli ibadah koyo ngono mosok salate Sunnahnya tinggal. fardu tok, enggak mungkin. Itu kabeh dinadari kabeh. Dan aku tidak pernah menjadikan sholat sunnah sebagai sanguku untuk kematianku, dan aku tidak pernah sholat kecuali yang fardu, tidak puasa kecuali yang fardu saja. Beliau mengatakan seperti itu. Nah kita wong sing mentah-mentah set banget itu berarti. Yo ora sholat sunnah enggak? Sholat sunnah enggak yo? Mau sholat sunnah. Orang dia orang mulia. Sak keset-kesetnya kita ya sholat sunnah, ayo. Yo. Sing wong sing keset-keset wae sholat sunnah. Omongane iku ulama apa. Nah, tapi beliau mengatakan seperti itu apa maksudnya? Beliau nadari kabeh perbuatan-perbuatan yang beliau nadari sehingga hukumnya menjadi fardu. Wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan wala musolli siwa fardin wala asli. Itu maksudnya. Itu dikafirkan sama Wahabi. Ya. Dia dikafirkan sama Wahabi. Kira-kira satu bait. Ya Khairul Rahman. Fasal terakhir. Awal fasal. Fasal terakhir. Ya akramal khalqi maliman aludubi siwaka inda khulil hadis amin.
Itu kira-kira itu beliau dikafirkan sama orang-orang Nabi. Ya akramal khalqi, wahai sebaik-baiknya makhluk, mali, aku tidak punya. Mali siwa mali apa? Wa ya akramal khalqi mali alutu. Ya akramal khalqi man alutu biha. Siwakan indah mungkin. Ya akramal khalqi ma liman. Man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai sebaik-baiknya makhluk, aku tidak punya tempat berlindung, ya, siwaka selainmu ketika terjadi datangnya hari kiamat. Ya, wong kabeh kan golek pertolongan mbek Kanjeng Nabi. Mulai. Kok di kafir kita? Menganggap tidak ada yang menolongi kecuali Nabi. Jalur pertolongan kabeh Kanjeng Nabi, Muhammad, kabeh Kanjeng Nabi. Jalur pertolongan kabeh Gusti Allah Taala. Keadaan besok semua nabi mengatakan nafsi kecuali Kanjeng Nabi. Analah. Ya akramal khalqi maliman alubini siwaka indah hululul hadisin amin. Ya itu. Jadi beliau menadari sholat-sholatnya dan puasa-puasanya dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga dihukumi fardu semua. Sehingga beliau mengatakan seperti itu karena beliau ya mungkin tawadhu daripada beliau. Tawadhu. Wali kok keset jamaah Marifah. ya, ada gak wali itu jamaah keset malesan? Hah? Ini wali murid. Talata. Itu nggak baru jadi wali. Setelah jamaah itu keset begitu. Mereka istiqomah. Ya. Satu mundur. Wal majmu'ah bil matar. Di mana? Mu'ada ya. Yang pertama Jumat, yang kedua Mu'ada ini hukum ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Nek kita lihat ke Taqwa Sadida. Di sini ada syarat-syaratnya banyak. Ada syarat-syaratnya. Di sini i'adatu shalat tustahabu bi abada asyara syarta. Ini beliau ngambil dari kitab Tadbirul Qulub Syekh Muhammad Turki, Syekh Muhammad Amin Turki. Beliau ngambil dari sana karena satu-satunya kitab yang menerangkan tentang syarat-syaratnya i'adatu shalat paling banyak ya beliau. Yang kitab, kalau di lain-lain cuma 4 doang. Kalau di kitab-kitab lain mengatakan cuma 4. Di sini ada 14. Ini mungkin yang tak sebutkan cuma apa namanya? Cuma yang 4 aja. Ya. Syarat-syarat. Wah. Tem ini Bukan sih. Ini. Sepidol nang ruang tamu kak? Ruang tamu tidur. Gak bukan. Pasti tangan. Di sini. Saya beli. Ini. Syarat-syarat yang masuk saja.
14 kapal. Mau saya apa lagi? Saya udah tahu nazar sih. Enggak, ini sholat Ini muadzin. ada. Oh, ada. Ada. Kalau nadar, syaratnya nadar itu apa? Syaratnya nadar itu cuma apa sih? Niat ada. Satu lafaz ya, lafzun yush'aru bil iltizam. Syarat nadar itu ada lafaz yang menunjukkan bahwa dia itu mengharuskan dirinya atau mewajibkan dirinya. Masuk. Baik, masuk baik. Telat nggak fokus. Nyar. Kalau ngerti jam. Pinter ya. Tadi koncone di anu lho, kambing hitam lho. Luar sak telat ya. Ya. Campuran terong, cabe hijau. Kalau nadar ya, nadar itu satu lafadznya, ada lafaz. Kalau ta'rif nadar itu iltizamu kurbatin lam tata'ayyan. Iltizamu kurbatin lam tata'ayyan. Apa bedanya? Yang di parep yang tidak Tentu yang tidak fardu ain. Tata ayan. Tanda ayan. Dan seperti ini betul itu. Berita kafe, orang ngomong. Kalau ya, jadi menyanggupi ibadah kurban itu yang dianggap syariat sunnah atau fardu kifayah. Kalau mubah enggak, atau bahkan makruh enggak. Makruh, sesuatu yang makruh tidak bisa dinadari, atau perkara yang mubah tidak bisa dinadari. Yang bisa dinadari itu cuma sunnah atau fardu kifayah. Fardu ain enggak bisa. Jadi yang bisa dinadari cuma dua, sunnah sama fardu kifayah. Nah, kemarin kan ada yang ada viral tuh. Seorang laki-laki nadar, pokoknya kalau jalan depan rumah saya jadi bagus, saya akan jalan merangkak ya. Merangkak dari mulai jalan baru itu sampai ujung. Betulan dilakuin. Dikiranya wajib itu. Jalan itu hukumnya apa sih? Ubah. Ya mubah. Makan hukumnya mubah. Ya, dikiranya wajib. Nah, hukumnya apa? Hukumnya mubah. Mau dia ngelakuin enggak ada. Kenapa? Nadarnya enggak sah. Nadarnya enggak sah. Nah, syaratnya lafadznya, bentuk sirotnya atau lafadznya itu, kalau nadar itu ada lafaz yang menunjukkan bahwa dia itu benar-benar mau nyanggupi. Kalau tarifnya, definisi daripada nadar itu kan menyanggupi melakukan sebuah kurbah atau hukum yang sunnah atau fardu kifayah, lam tata'ayyan, yang bukannya hukum tata'ayyan, bukan hukum fardu ain. Ini menyanggupi melakukan sebuah ibadah yang sunnah atau fardu kifayah, yang bukan fardu ain. Apapun itu. Apa? Iya. Nah, pilihan. Lafaz lafdun yush'iru. Lafaz yang membuat pengertian bahwa dia itu mewajibkan dirinya untuk melakukan sholat. Contoh sedekah. Terus pokoknya kalau tak gratis itu tenang, wajib bagi saya yang gratis sampai kabeh. Oh,
Wajib itu hukumnya apa? Nazar. Kenapa? Ada lafaz yang yang membuat pengertian bahwa dia itu harus melakukan sesuatu. Walaupun tidak ada lafaz nazar ini. Masuk. Walaupun ngomong dia. Iya, nggak harus didengar. Sumpah, nazar, yang talak itu ngomong dewek sah, nggak harus di depan orang. Talak pun ada talak. Ngomong dewek. Oh, ini saksi. Sah. Ya cuma yang pengadilan ya orang saksi. Berarti ini ada bojone cara ngarep ini apa ya? Ya, sehingga nazar bojo maneh. Ayo, Gus. Apakah wajib? Hukum masalah sunah. Apa? Mubah. Hah? Sunnah apa? Kalau kita bicara nazar, apakah sah bagi seorang laki-laki nazar untuk menikah lagi? Sah atau enggak nazar? Sah. Kalau kita melihat ada perbedaan ulama ya. Ada yang mengatakan enggak sah. Kenapa? Sunahnya lil awal itu karena sesuatu yang baru. Secara hukum al aslu fi nikah hukumnya apa? Mubah. Jadi al aslu fi nikah hukumul Mubah. Kenapa? Hukum sunnahnya itu lil amr. Kapan seseorang dihukumi sunnah? Satu, idza wajadal mu'an. Ketika dia itu menemukan biaya untuk nikah. Satu, mahar. Yang kedua, nafkah 1 hari. Cukup. Sunah. Syarat satu. Bos. Syarat satu. Syarat keduanya idza taqo. Ketika dia itu pengen Bontong. Wajib. Apa Malaysia? Oh, sunnah wajib itu. Idza khafal anak. Ketika dia takut zina, itu wajib nikah. Berarti selingkuh aku. Wah. Karep. Tapi yang diragat. Poso. Tapi kalau ikut pendapat kalau nggak salah Syekh Romli atau Syekh bin Hajar, saya lupa. Beliau mengatakan bahwa nazar menikah itu harus dilihat. Kalau Syekh Romli kalau nggak salah mengatakan nggak sah nazar. Kenapa alasannya? Karena melihat hukum asal nikah. Hukum asal nikah hukumnya mubah. Maka perkara yang mubah tidak bisa dinazar. Tapi ulama yang lain dilihat karena hukum itu juga bisa berubah bikhtilafil ashkhas, sesuai keadaannya seseorang masing-masing. Berarti tergantung siapa yang mengucapkan dari Dia mampu atau kalau itu pendapat yang kedua, pendapat yang pertama nggak usah secara umum. Terus kalau pendapat pertama wae silakan. Macam-macam. Ini gayane buat di ruang itu. Apa gerak kuno iki? Nazar ya. Nazar ya. Jadi perkara-perkara yang sunnah saja yang bisa dinazari atau fardu kifayah. Selain itu nggak bisa. Nazar rokok tambah-tambah. Jadi sholat yang wajib niat menjadi imam itu hanya 4 ya. 1, sholat Jumat. Maka ketika sholat Jumat nggak niat menjadi imam, sholat Jumatnya nggak sah, imamnya nggak sah, makmumnya nggak sah, kabeh nggak sah. Kudu dibilang mana? Maka bagi imam Jumat kudu benar-benar ngati-ngati. Benar-benar ngati-ngati. Ya. Terus yang kedua kok
Mu'adah. Sekarang mu'adah dulu ya. Syarat. Mu'adah itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya nggak disebutkan semuanya, yang banyak disebutkan di fikih saja. Makanya saya pakai syarat sholat yang ada ya. Ini satu ya, sholat mu'adah, sholat yang pertama sah. Syarat sholat yang ada ya, ada boleh. Yang pertama iya. Yang ini sholat yang pertama sah, harus sah. Yang kedua mengulanginya satu kali. Yang ketiga harus jamaah. Harus niat menjadi imam. Harus niat menjadi imam. Ini syarat yang paling masyhur di fikih. Ini empat. Syarat sholat yang ada. Sholat yang ada ini maksudnya apa sih? Kamu itu habis sholat duhur lagi. Habis sholat duhur lagi. Dengan syarat juga kamu gak punya qadha. Gak punya qadha. Gak diutang sholat zaman-zaman biyen. Enggak mesti loh. Angen-angen terus ndek boten ning rampung apa urung iki ora tau. Contoh kaya mbiyen. Yo wis wajib ngodoi. Seseorang itu wajib mengqadhoi sampai dia itu punya persangkaan kuat bahwa saya nggak punya qadha lagi. Ya, kuwi aku tak rasane iki biyen iki serat tak doyan kuwi lho. Ya wis berarti kalau sesuatu ada qadha wae. Kalau kadang seseorang ya, ini punya hutang. Ya kalau saya ada, ngapain ya ada? Boleh, ada itu punya sunnah. Aku rasa itu jangan itu terus satunya kaya enggak rampung-rampung iki mulai ngodoni. Tangnya akeh berarti. Wangi-wangi. Ya terus berarti ojo sunnah kowe. Sholat tarawih. Tarawih banyak berarti jadi kodok iki. Subuh. Ya. Orang yang punya qadha, punya faidah, punya sholat yang wajib bagi dia, dan dia belum bayar ya. Kita ikut pendapat ulama-ulama yang paling masyhur ya. Jumhur ulama itu mengatakan bahwa ketika punya hutang wajib di qadha. Ojo kaya ulama Wahabi mengatakan enggak wajib qadha, semua ojo ditinggal lagi. Tambah-tambah meneh. Wong Kanjeng Nabi ngendika nek wudu wae
kudu wajib ngodoi, apalagi Enggak ada wudu. semoco tanpa udur. Bumbu lama-lama. Ustaz Nur itu semangat ngantemi habis itu. Frontal banget ya. Nyindir terus kita terus begitu. Kencang lagi. Baris terdepan. Karena pemahamannya beda ya. Ya ada begitu. Tetap mereka muslim ya. Tetap mereka. Jangan, kita nggak boleh mengkafirkan orang yang mereka masih menghadap kiblat. Nah, la nukafiru ahadan sholal al-qiblah. Kami tidak akan mengkafirkan, itu akidah kita, orang yang masih sholatnya menghadap kiblat. Nah, sholat yang ada itu hukumnya sunnah. Sunnahnya tapi ada syaratnya. Satu, sholat yang pertama harus sah. Kalau sholat pertama harus sah berarti bukan yang ada itu namanya. Belum sah. Belum sholat. Belum sholat. Kalau sholat pertamanya belum sah, berarti belum sholat. Yang kedua, mengulanginya hanya satu kali, jangan berkali-kali. Kalau qadha boleh berkali-kali. Sudah contohkan tadi orang punya 100 hutang 100 hari, nggak pernah sholat tuh, nah wajib baginya untuk menyautang. Nah nyautangnya lah sedino 10 lah. Bang sholat duhur meneh 10 kali. Oh, semangat banget tobat diri kita. Habis sholat asar lagi 10 kali. Gila ya sampai 10 kali. Boleh. Kenapa? Karena sholatnya bukan sholat yang ada. Yang ketiga, harus jamaah, wajib jamaah. Kalau yang ada itu wajib jamaah, nggak boleh sholat sendirian. Mau ulangi sholat meneng, harus cari jamaah. Nggak boleh sholat sendiri, nggak boleh sholat sendiri. Nah, yang keempat, ketika menjadi imam harus niat menjadi imam, wajib. Kalau makmum tuh biasanya kan kita nemenin tuh kita yang jadi Nemenin makmum. orang, ya. Ya itu kan yang ada. Iya. Ya cukup jadi makmum saja, seperti luar biasa. Ini kalau jadi imam. Tinggal Kalau jadi jadi imam imam, wajib ini niat. kalau jadi imam. Jadi bukan berarti kudu jadi imam terus, enggak. Ya. Kalau jadi imam dia wajib niat jadi imam. Kalau enggak jadi imam ya. Dan kita ya, kadang kita itu kita temukan orang minta tolong sama kita temenin sholatnya. Dan sebagian ada ya, mungkin ada seperti itu. Tahu ben nama ben? Tahu. Apa itu? Bojo. Iya. Nama nang sholatnya nanti, nang sholat. Salah. Terus nang omah rung salat dari kancane. Nah, oh sholatnya niati kodok. Ya, Lah piye wong kudu asar. ya boleh. Masuk iku. Tahu sih. Ora cepet apa dari Ini Jumat saiki. Hah? Jumat itu cara Imam Syafi'i kan 40 orang. Terus kan ada yang ngomong enggak 40 kan terus kon ada. Yang ada itu hukumnya sunnah. Ketika seseorang ya, ini sholat Jumat ini kurang daripada 40, tapi masih ngelakuin sholat Duhur. ini dulu. Untuk melakukan sholat Jumat. Wah, Tebakan malah. bagus sih. Ini orang kurang daripada 40 ya. Sebenarnya hukum sholat Jumatnya itu nggak wajib. Ini satu desa, kita bicarakan satu desa nih. Cuma hanya 30 orang saja. Secara hukum asli nggak wajib Jumat. Tapi ulama-ulama kita biasanya ikut pendapat yang kurang daripada 40 saja. Kan ada ya. Ada pendapat yang 12, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6. Sampai khilafnya itu ada sampai 14 atau 13 khilaf itu. Satu ra oleh. Ya.
ento ono pendapatnya ada. Tapi itu nggak kebayang tuh. Gak kebayang. Khutbah sendiri aja. Oh, khutbah sendiri Urip itu. nang endi gitu. Khutbah itu gimana, Mas? Bukan usi nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ya kan? Bukan biasanya kan usikum untuk kalian semua. Ini usi nafsi. Saya berwasiat kepada diriku sendiri. Geleng. Nah, terus setiap sholat yang di situ ada khilaf antara beberapa ulama, ada yang mengatakan sah atau tidak, maka dianjurkan untuk diulangi. Begitu juga Jumat. Berarti kan Imam Syafi'i mengatakan nggak sah. Nah, maka dianjurkan, disunahkan untuk mengulangi. Berarti kita ikut pendapat yang kurang daripada 40, tapi kan ada khilaf tetap ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak, maka diulangi lagi sholat dulu. Seperti itu hukumnya. Yang jadi masalah, iki sak deso ono berapa masjid? Empat tempat melakukan sholat Jumat. 4 tempat melakukan sholat Jumat. Yang satu, masjid yang satu 100 orang, yang masjid yang kedua 200, masjid yang ketiga 70, masjid yang keempat 25. Yang 25 iki sing angel iki saya. Kenapa kata duduk Jum'ah ini? Posisinya ta'adudul Jum'ah. Berbilangan Jumatnya satu desa ini. Sedangkan ta'adudul Jum'ah itu cuma satu doang yang sah secara hukumnya. Ya, secara mutamatnya. Ikut pendapat yang kedua yang dikatakan Syekh Ismail Qurratul Ain ya, Fatah Ismail bin Zain. Di situ beliau mengatakan boleh ta'adudul Jumat. Beberapa tempat, satu tempat melakukan beberapa Jumatan boleh, tapi syaratnya apa? Setiap tempat harus ada 40. Setiap tempat harus ada 40. Nasib 25 iki nasibnya. Sis kurang dari 25 ya. Ya. Dia ikut pendapat apa namanya? Yang kurang daripada 40 ditambahin lagi dia ta'adudul Jumat. Ini repot. Ini yang satu desa ada beberapa tempat. Kalau satu desa satu doang enak ini. Satu desa doang enak ini. Karena ada pernah masalah ini ya. Pernah masalah. Masalahnya itu ini. Masalahnya jadi ada sungai. Ada sungai. Nih. Sungai kayak gitu. Nah, di sini ada masjid. Masjid ini. Di sini ada jembatan. Di sini ada desa. Ada desa juga. Masih satu desa dengan ini. Nah, ini jauh jembatannya. Ada lagi tuh jauh. Ambual. Di sini ada musola. Nah, orang-orang akhirnya apa? Ikut ke sini. Orang yang desa di sini sholatnya Jumat ini. Dapat daripada nyebrang ono. Muter ono. Ya, jembatan ambual daripada muter atau mending gawe Jumatan akhir wae lah. Ayo. Semangat. Imam musola dia semangat. Aku ganti imam sih. Iya. Naik aja. Lama dibangun masjid. Bangun apa? Jumatan lagi. Dibangun. Ya ini ngelakuin Jumat ada 40, ini juga ada 40. Ketika dibangun jembatannya ini, wong sebagian pada pindah ke jumatan yang lain. Akhirnya di sini pengen mereka tetap bertahan. Pengen bikin jumatan lagi di sini. Terus kadung jadi khotib, jadi imam misalnya, lumayan deh. Di sini wong-wongannya dengerin pulau. Saya bilang dan secara hukum Pak, ya, jenengan pindah masjid sing awal mana? Kenapa?
sampai posisinya tahajud di sini kan terus berkurang nih. Cuma 35 atau 30-an di sini. Ragu-ragu deh. Tanya ke saya. Iku hukumnya enggak sah, Pak. Angel ngesah gini. Ada lewat call lewat endi sampean. Sing siji satu masalah ta'adudul Jumat. Sampean itu wis jelas enggak sah iki. Bisa saja nih, Bib. Rusak meneh jembatan. Iya. Belajar fikih ngono kuwi dadi pinter ya. Pinter. Iya kan? Wis jangan jualan gombel. Soalnya itu utamanya. Yo. Gitu kan? Nah, ada pun desa-desa kita, ya, angel Pak, kalau ikut pendapat ulama ini. Satu dia ikut pendapat yang kurang daripada 40, sedangkan dia posisinya adalah desa itu ta'adudul Jumat. Ta'adudul Jumat itu boleh ikut pendapat ulama yang memperbolehkan, tapi syaratnya 40. untuk genap 40. Jadi kita buat lain aja yang memperbolehkan. Jadi sing masjid Jumatan yo akeh nang 200 tapi sing engko. Nah iya benar. Yang teko 90 kuwi. Di Mashhad, di namanya daerah Mashhad namanya. Itu di tempat Habib Ali bin Hasan Al-Atas yang berjuang dulu, ya, mendamaikan umum. Di situ dulu ada tempat buat perampok di situ, begal di situ. Beliau dakwah di situ berhasil sehingga umum wis nggak jadi perampok lagi. Sampai mulai cobrut antara kabilah sama kabilah, beliau mendamaikan di situ. Nah, saya pernah ke sana berapa hari di sana itu nggak pernah ngelakuin sholat Jumat. Padahal satu desa itu kalau dikumpulin sama santri semuanya ada 40. Tapi wong desa sing mustautin cuma sekitar 30-an. Mustautin cuma 30. Santri-santri enggak tahu mangkat. Kenapa? Hukumnya kok wajib. Orang sana ikutnya pendapat yang kuat 40. Tapi wong udah dijadikan cuma dan tidak ada. Ya sudah ikutin pendapat yang santri-santri sholat biasa. Kalau nggak ada, jauh tempat sekitar 1 jam lebih baru ketemu ada masjid. 1 jam lebih pakai mobil kendaraan. Ada bangsul. Ya, telepon. Terus, kenapa? Yang wajib Jumatan itu kalau dengar ada adzan yang di situ tempat. Lah iki cedhekan ngapain panggil-panggil dirikan itu saingan banter-banteran Tolane papa. Kemudian Bib, untuk misal pakai pendapat yang utama kan salah satu yang sah. Itu kan yang paling awal itu dihitung mulainya atau khotib naik mimbarnya apa itu? Salat. dihitung apa namanya mulai apa sampai salamnya ini. Salam duluan. Nah, seandainya kalau kita ikut pendapat yang pertama, Misal. saat besok banter-banteran. Iya. Sama kisian. Banget ya. Kan yang sah cuma satu, 4 ini. Sumpahnya 4 masjid lakuin Jumatan semua. Isinya 100 semua. Setiap waktu masjid 100. Wes. Wah, itu bantu-bantuan ku. Bakal langsung ada. Wah, tadi bisa tok iki kalau mau mandi. Cepat. Cepat gitu kan. Wes. Ya nanti seperti itu. Akhirnya wes ikut pendapat yang mudah yaitu Imam Syekh Ismail bin Zaid. Beliau menukil daripada kaulnya Imam Malik. Kaulnya Imam Ismail niku Syafi'i. Syafi'i. Pendapat bapak ya. Suatu aib. Nah, ulanginya 1 kali, jamaah harusnya menjadi adalah di sana. Bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah juga itu pun nggak boleh diulang-ulang lagi. Sholat jenazah itu nggak boleh diulangi.
berapa kali biasanya ngelatih? Sabar. Sholat jenazah itu nggak boleh diulangi lagi. Hukum muktamadnya nggak boleh diulangi. Nah, setelah orang sholat jenazah satu kali ya sudah, untuk nggak boleh ikut sholat lagi. Hukum utama. Tapi yang terjadi, Nah, anaknya ngimami terus. Wis rampung, terus mlebu. oh aku yo waktu saya dengar apa yang pintu, pintu gitu. Betul asik dulu. Oh ada yang boleh. Ujungnya Yang betul ada. Karena terjadi setelah itu mutolak, oh ada khilaf. Aman. Maksudnya kalau ada khilaf aman. Ya karena khilaf dia aman sih. Imam. boleh dalil nek angger wis terjadi masalah. Kadang kita cari dalil ya setelah terjadi masalah. Terus waduh hukumnya sah kok enggak itu? Nah, ketika dapat dalil itu diniatkan aku melok pendapat sing iki. Melok pendapat sing iki. Iya padahal Dalil. Nang di kitab Hawaidul Makiyah. Hawaidul Makiyah. Oh, Hawaidul Makiyah. Apa gitu? sesuai aku melok nganu madhabe dipakai ya ngerti pendapat. Ayo, apa jenenge? Udah dulu. Suban mutolak. Ngomong kali diri ya. Yo, biar betul lah akhir. Kayak tangguh yo. Ngomong lah ambil yo. Mutolak jenengan Ya, wae. sing ngomong dia kau lah. Ngomongnya tak biasa. Itu ya. Jadi itu adalah apa? Syarat-syarat apa? Sholat yang wajib niat menjadi imam. 4 sholat kali. 4 sholat saja. 4 sholat. Sekarang kita menuju ke lain, ya. Itu selesai ya. Ya, itu selesai. Istiqomah, Bima. Ya. Nanti kita beliin kita. Bahan terjemah apa kitab? Kitab tuh cak pondok. Terjemah. Kita belum nyampe. Dua lima yang yang kita punya 50. Kitab 50. Kitab 50. Aslinya 50. Aslinya 60 kalau nggak salah. Yang kita. Ya, kalau yang terjemah 25. Ya. Ya. Penting ya ngaji. Sekarang kita masuk ke syarat-syaratnya khutbah atau syarat-syaratnya jamaah. Syarat-syaratnya jamaah. Syarat-syaratnya jamaah. Ayo, Kevin. Kevin, Mau itu ngaku wis bunyi. Ini kalau makan. Nggih. Hah? Jam Oh, jamaah Kevin ya? Ya, belum masih satu lagi. Jamaah takdim. Jamaah takdim bil mator ya. Jamaah takdim bil mator. Manduro bersama sholat jamak bil mator ya. Sekarang dibahas saja nggak apa ya. Jadi keadaan ada seseorang ya. Ini biasa sholat jamaah yang masjid. Tujuan terus. Posisinya sholat maghrib atau sholat zuhur. Ini dong. Posisinya adalah posisi ini, sholat zuhur atau sholat maghrib. Masjid tujuan terus. Nah, dibolehkan baginya untuk menjamak takdim di masjid.
bersama-sama. Ketika menjadi imam wajib baginya untuk niat menjadi imam. Kan gitu maksudnya menjadi imam. Nah, apa syarat-syaratnya saja? Nah, syarat jamak bil motor. Oke, ini. Syarat jamak sebab hujan. Harus jamak takdim ya. Jamak takdim. Berarti harus sama-sama, berarti nggak boleh jamak takdim. Kedua, harus ada hujan di hujan dan di satu ya takbiratul ihram sholat yang pertama. Yang kedua salam ya. Ala kulihal di tempat kita nggak boleh sholat
Ya ini buat ilmu. Yang pertama syarat-syarat ya. Syarat sholat jamak sebab hujan. Yang pertama harus sholat jamak tertib. Nggak boleh jamak akhir. Yang kedua harus ada hujan di pertama takbiratul ihram sholat yang pertama. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar yang hujan. Salat duhur atau sholat maghrib. Yang kedua salam dari sholat yang pertama harus ada hujan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di antara takbiratul ihram pertama sampai salam itu ada juga terang. Kalau sanggah ke salam Udah nih. udah benar. Lanjut. Ini kita ini udah benar sih. Salam. Imamnya paham video. Yang ketiga, ketika ada takbiratul ihram, sholat yang kedua harus ada juga hujan. Salamnya enggak. Salam terakhir orang. Enggak. Walaupun di tengah-tengah sholat yang kedua, Terang. terus yang ketiga harus berjamaah. Nah itu sholat dirian. Yang keempat di tempat yang jauh, baik masjid atau selain. Duduk banget. Harus lawang, kan? Dongol atau nah ini harus lawang neng. Iki ikut pendapat itu dia, lo kol lagi. Nah, ini semata Kira belajar ini sih, benar-benar sih. Itu masjid. Masuk syarat ini. Terus yang kelima tidak menemukan naungan atau payung. Ya naungan atau payung ini ya baik apapun itu naungan. Bawa plastik kah, bawa anduk kah, bawa apa, bukan di sarung, ada mantel. Kalau menemukan itu, wes ayo saja. Nah kita plastik yo, sarung ayo, lagi dia Mobil dulu. nggak kue nih, ngaruh moto itu. Enggak tahu dia. Foto dia tadi juga. Sekiranya tersakiti dengan hujan. Sekiranya tersakiti dengan hujan. Berarti kan agak jauh. Kalau cedek kan enggak. Bus. Sehingga apa namanya menakutkan tersakiti dengan hujan. Berarti yang kita Masuk. kita Masuk. jadi masuk ke. Yang penting aku jamak takdim tanpa syaratnya. Ya kok rusak sih aman deh. Tapi syaratnya apa? Malam yang takhidhu adatan. Dengan sekiranya dia itu tidak menjadikan adat yang biasa aja. Ya sekali-kali saja. Keadaan mungkin keadaan tertentu yang Bisa ya. Sesasi pisan. Tiap mancing loh maksudnya. aku, ya saya pun setiap mancing. Coba lihat dulu ombaknya gede bukan. Kalau ombaknya gede ya saya sambil duduk sholat. Yo, di situ juga kita bisa melakukan ilmu. Istihad kiblat, ya kan? Istihad itu kiblatnya. Oh, sana itu ya. Kapan makan mulai mancing? Kira tak teko nih, jo acarane apa iki? Mancing ini lho jawaban sing tak arep nih. Terus opo? Coba, bu keracunan tuh. Enggak puluhan juta. Libur ngaji jo acarane apa? Mancing. Tak karo. Komposo ya mancing bu. Sampai bela-bela di Laposo banget. Ya Allah. Tapi niatnya untuk puasa sih, langsung rapat lah. Kalau mau langsung sarapan, Biar terbosan. Niat mancing. ya oke, semua ada ilmu. Dan ketika kita punya dasar ilmunya ya, mudah. Itu saja. Jadi ala kulli hal
Ya itu. Teman atau enggak? Arab kayak apa kamu? Arab buka pintu tekan. Kemudian perabaitan itu. Komipan jidan itu. Ayo kembali ke